nikmat. Siapa yang hari ini tidak berangkat? Hah? Siapa yang hari ini tidak berangkat? Berangkat semua ya, alhamdulillah. Berarti hari ini berangkat semua. Ya, berarti kalian sudah siap untuk belajar, kalian sudah siap untuk mengikuti materi pada hari ini. Yaitu adalah salah satu bentuk semangat, ya, semangat kalian untuk belajar. Ya, nah, untuk kelancaran dalam proses pembelajaran hari ini, ya, mari kita awali dengan berdoa. Ya, tadi pagi siapa yang berangkatnya paling pagi? Acung. Ya, Yuliana. Oke, Yuliana berangkat paling pagi. Berarti boleh Yuliana hari ini yang mimpin doa. Silakan Yuliana dipimpin berdoa. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa adalah salah satu bentuk syukur kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat. Ya, di antaranya yaitu nikmat sehat, sehingga hari ini kalian bisa berangkat ke sekolah, kemudian bisa makan enak, ya, bisa menghirup udara ya dengan ya gratis ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk nikmat yang diberikan kepada kita ya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita patut untuk bersyukur. Kemudian salawat beserta salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'inya, dan mudah-mudahan sampai kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini ya biar semangat nih. Ya, biar semangat. Ya, kita tepuk. Pengennya tepuk apa? Tepuk semangat apakah tepuk fokus? Pengennya tepuk semangat apa tepuk fokus? Tepuk semangat. Oke ya. Jadi untuk mengawali pembelajaran hari ini supaya kalian lebih semangat, mari kita awali dengan tepuk semangat. Biar lebih semangat lagi ya, suaranya yang keras pakai gerakan. Ya, ulangi 1 2 3. Tepuk semangat. Udah semangat? Udah semangat ya. Nah,
Republik Indonesia, apalagi sekarang masih bulan Agustus ya, di mana kemarin tanggal 17 Agustus kita memperingati hari hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 80 tahun ya. Jadi Indonesia itu sudah merdeka, sudah 80 tahun Indonesia merdeka ya. Nah, jadi untuk menambah rasa cinta kita terhadap negara Indonesia, mari kita nyanyikan bersama-sama lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Itu adalah salah satu lagu nasional ya, lagu nasional Indonesia, di mana kita bersyukur bahwa dari Sabang sampai Merauke Indonesia itu kaya dengan adat budaya, adat budaya bahasa ya. Jadi kita ya bersyukur ya hidup di Indonesia dengan damai ya dari segala berbagai macam perbedaan. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita capai ya dalam pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, kalian dapat memahami konsep berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Jadi materinya tentang berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Nah, jadi ini berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sebelum masuk ke materi, mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih berpikir komputasional itu? Ya, apa sih coding itu? Apa sih kecerdasan artifisial itu? Nah, sebelum masuk ke materi, ya, ini Bapak ada sebuah cerita. Ya. Nah, seorang petani. Nah, mungkin kalian kebanyakan orang tuanya bekerja sebagai petani, betul apa tidak? Ya, betul ya. Karena orang tua Bapak juga itu bekerja sebagai seorang petani. Ya, yang dimana ya ini sangat mendukung karena daerah kita ini adalah daerah pertanian yang dataran rendah, jadi cocok untuk bertani. Ya, terutama untuk menanam padi. Sama ya, jadi orang tua Bapak juga sama seorang petani. Ya, seorang petani yang menggarap sawah. Ya, nah ketika menanam padi, petani itu otomatis nungguin musim hujan ya, supaya apa? Ya, jadi benar. Jadi supaya tanahnya mudah diolah. Kalau musim kemarau kayak sekarang, itu mungkin nanti tanahnya keras ya. Tapi ketika musim hujan itu tanahnya akan gembur dan mudah diolah. Nah,
ini ada sebuah cerita tentang Pak Budi. Ya, Pak Budi seorang petani. Ada yang mau baca? Aco yang mau baca? Aiman. Aiman, silakan Aiman dibaca ceritanya. Pak Budi adalah seorang petani yang kesulitan menentukan waktu untuk menanam. Beliau mencatat kondisi cuaca setiap minggu selama 3 bulan terakhir. Pak Budi ingin mengetahui perubahan cuaca agar bisa menentukan waktu tanam yang paling tepat. Berikut hasil dari pengamatan Pak Budi. Ya, jadi di sini diceritakan Pak Budi adalah seorang petani yang kesulitan menentukan waktu untuk menanam ya. Beliau mencatat kondisi cuaca setiap minggu selama 3 bulan terakhir. Nah, Pak Budi ingin mengetahui perubahan cuaca agar bisa menentukan waktu tanam yang paling tepat. Nah, berikut hasil dari pengamatan Pak Budi. Ya, ini hasil dari pengamatan Pak Budi. Ya, Pak Budi mengamati data data pengamatan cuaca 3 bulan terakhir. Pak Budi mengamati cuaca dari bulan Juni kemarin sampai bulan Agustus. Ya, sampai bulan Agustus. Di mana 1 bulan itu terdapat berapa minggu? Berapa minggu? 4 minggu. Ya, jadi 1 bulan itu terdapat 4 minggu. Nah, ini hasil dari pengamatan cuaca selama 3 bulan terakhir. Yang pertama di bulan Juni. Bulan Juni minggu pertama kondisi cuacanya apa? Nah, kemudian yang bulan Juni minggu kedua kondisi cuacanya cerah juga. Ya, kemudian bulan Juni minggu ketiga hujan. Minggu keempatnya hujan. Ya, kemudian kita lanjut ke bulan Juli yang di bawahnya. Bulan Juli minggu pertama cerah. Minggu kedua cerah. Minggu ketiga hujan. Minggu keempat hujan. Dan Agustus minggu pertama cerah. Minggu kedua cerah. Minggu ketiga hujan. Minggu keempat hujan. Nah, ini hasil dari pengamatan Pak Budi ya. Karena kamu perhatikan, minggu ke-1, minggu kedua di bulan Juni itu cerah-cerah ya. Kemudian minggu ketiga dan minggu keempat itu hujan. Nah, antara bulan Juni, Juli dan Agustus itu polanya sama apa berbeda? Sama ya. Jadi minggu ke-1 dan minggu kedua itu cerah, minggu ketiga dan keempatnya hujan. Nah, jadi kesimpulannya ya Bapak tanya sekarang, ketika nanti bulan depan nih, bulan September, Pak Budi ingin menanam padi, berarti Pak Budi itu harus menanam di minggu keberapa? Di minggu ke apa cerita di minggu keberapa? Ketiga dan ya, di minggu ketiga dan keempat. Kenapa harus menanam di minggu ketiga dan keempat? Ya, karena kondisi cuacanya yaitu sedang hujan. Nah, makanya ketika di minggu 3 dan keempat itu cocok untuk menanam padi. Ya, nah ini adalah salah satu bentuk pola ya yang nanti akan kita pelajari pada materi pembelajaran hari ini. Ya. Nah, sekarang kalian simak dulu video penjelasan tentang apa itu computational thinking atau berpikir komputasional. Pengenalan computational thinking. Hai teman KC, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Ya, jadi ini dulu ya. Jadi
pengertian tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional apa Tirta? Tolong dibaca Tirta. Proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan Efektif dan efisien. ya, jadi berpikir komputasional itu adalah berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Artinya apa? Jadi ketika kita misalkan menghadapi sebuah masalah, ya, itu kita harus bisa berpikir secara efektif dan efisien. Jangan sampai masalah itu berlarut-larut. Ya, kemudian kita bingung nih. Kita misalkan contoh kalian dari rumah pengen pergi ke sekolah, ya, ternyata yang menggunakan sepeda, ya, kemudian ternyata sepeda kalian misalkan bocor, ya. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Apa yang harus kalian lakukan ketika kalian mau pergi ke sekolah, kemudian pakai sepeda, kemudian sepedanya bocor? Apa yang harus kalian lakukan? Apa? Ya, cari solusi yang lain. Contohnya apa? Ya, jalan kaki. Ya, kemudian kalau tidak jalan kaki bisa menumpang ke teman. Nah, itu ya, itu adalah jadi cara proses berpikir komputasional. Jangan sampai nanti gara-gara kalian misalkan ingin pergi ke sekolah kemudian sepedanya bocor, nah kalian tidak berangkat ke sekolah. Nah, itu. Ya, jadi kita harus bisa menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Ya, ini adalah berpikir komputasional. Proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membaca gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Jadi tadi ya, contohnya ternyata berpikir komputasional itu sudah kita laksanakan sehari-hari. Cuma mungkin kita tidak sadar saja. Ya, contoh misalkan ketika kalian mau berangkat ke sekolah, ya otomatis di sekolah itu mau belajar, ya belajar itu otomatis ada jadwalnya. Ya, nah ketika kalian di rumah, hari ini hari Rabu, ya hari ini hari Rabu. Nah, kalian lihat jadwal pelajarannya. Hari ini hari Rabu, jadwal pelajarannya apa saja? Yang pertama ada bahasa Indonesia, yang kedua ada matematika, yang ketiga ada PPKN atau PKN. Nah, dari rumah kalian sudah menyiapkan 3 buku itu, ya bahasa Indonesia, matematika, sama PKN, ya. Jangan sampai kalian membawa semua buku mata pelajaran, ya. Nanti apa akibatnya? Akan kalau kalian bawa buku semuanya nih, ya setiap hari bawa buku semua nih, bawa buku semua mata pelajaran, apa akibatnya? Ya ribet, ya berat, kemudian capek, ya. Jadi dibawa sesuai dengan jadwal pelajarannya. Nah, itu salah satu bentuk contoh dari berpikir komputasional yang dalam Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien.
Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, Ya, jadi di era sekarang, yang teknologi semakin maju, ya teknologi semakin canggih, berpikir komputasional itu sangat diperlukan. Ya, jadi seperti itu. Berpikir komputasional itu sangat diperlukan. Jadi kita harus bisa menyelesaikan, memecahkan masalah dengan efektif dan efisien. Ya, jangan sampai berbelit-belit. Ya, nah ada 4 landasan ya dalam berpikir komputasional. Yang pertama, prinsip berpikir komputasional itu adalah dekomposisi. Ya, dekomposisi. Artinya apa itu yang dimaksud dengan dekomposisi? Membagi masalah kompleks dari bagian-bagian kecil. Ya, jadi kalau dekomposisi itu membagi masalah kompleks dari bagian-bagian kecil. Jadi misalkan kalian menghadapi sebuah masalah besar ya. Nah, masalah itu harus dibagi dulu nih. Harus dibagi menjadi bagian-bagian kecil. Nah, ini salah satu misalkan contoh untuk cara prinsip dekomposisi. ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan. Nah, ini salah satu contohnya yaitu tentang ketika kalian misalkan ingin merencanakan sesuatu acara ya, rencana acara 17 Agustusan. Nah, apa aja yang dibutuhkan ketika acara 17 Agustusan? Kalian harus rinci dari awal sampai akhir. Dari mulai panitia misalkan, terus selain panitia apa lagi? Butuh apa lagi? Hah? Butuh apa lagi? Ketika acara lomba 17 Agustusan, kalau nggak lomba 17 Agustusan kan ini aja lah. Ketika kalian ingin menyiapkan acara ulang tahun misalkan. Nah, acara ulang tahun. Nah, ketika acara ulang tahun apa saja yang dibutuhkan? 1. Undangan. Ya, undangan ulang tahun. Yang kedua, apa? Bolu atau kue ulang tahun. Yang ketiga, hadiah ya, atau ya hadiah kenang-kenangan buat yang tamu pada datang ya, selain mendapatkan kado. Terus apa lagi? Ya, hiasan atau dekor ya, dekor ulang tahun. Terus apa lagi? Masa tamunya dikasih makan sih? Berarti makanan. Ya, jadi itu. Nah, itu salah satu bentuk dekomposisi ya. Jadi kita ingin menyiapkan sebuah acara pesta ulang tahun. Nah, kita harus tahu dulu detail-detail kecilnya apa saja harus dipersiapkan. Ya, dari mulai tadi kue ulang tahunnya, undangannya, siapa saja mau diundang. Kemudian apa tadi dekorasinya, pengen tema apa? Ya, pengen tema princess kah? Atau pengen tema apa biasanya ulang tahun? Biasanya apa? Ulang tahun biasanya apa? Superhero misalkan. Ya, kemudian makanan. Jadi berapa orang nih yang mau diundang? Kita harus menyiapkan makanan sesuai dengan tamu undangan. Nah, itu salah satu contoh dari bentuk berpikir tentang komputasional dengan prinsip dekomposisi ya. Konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola. Ya. Nah, yang kedua prinsip berpikir komputasional yaitu pengenalan pola. Ya, coba Naswa, apa yang maksud dengan pengenalan pola? Mencari kesamaan di antara bagian-bagian yang sudah dipecah. Ya, pengenalan pola yaitu mencari kesamaan di antara bagian-bagian yang sudah dipecah. Jadi tadi ya sama halnya seperti Pak Budi tadi ya di awal cerita tadi. Jadi kita mengenali pola cuaca supaya ingin menanam padinya supaya ya lancar ya, jangan sampai kita menanam padi pas waktu kemarau ya, otomatis padinya akan kekurangan air. Kemudian
mati ya padinya, jadi tidak tumbuh. Nah, ini pengenalan pola, jadi mencari kesamaan di antara bagian-bagian yang sudah dipecah. Di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah, misalnya kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja. Yang ketiga adalah abstraksi. Coba Putra, apa yang maksud dengan abstraksi? Fokus pada informasi yang penting saja. Ya, abstraksi fokus pada informasi yang penting saja. Jadi yang tidak penting ya hiraukan aja ya. Jadi singkirkan yang tidak penting. Jadi kita fokus pada informasi yang penting-penting saja. Itu untuk abstraksi ya. Contohnya, Baikkan detail yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tadinya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. contoh itu berpikir abstraksi itu adalah contoh ada yang pernah wisata atau jalan-jalan ke luar kota. Ada yang pernah wisata atau jalan-jalan ke luar kota, misalkan ke Bandung, ke Jakarta, atau ke Surabaya, ke Jogja, ke Semarang. Pernah Safira, kamu pernah jalan-jalan ke luar kota? Kemana Safira? Ke Jakarta. Nah, coba kamu ceritakan ya hal penting apa saja yang kamu temukan di Jakarta. Misalkan apa aja yang kamu temui di Jakarta? Misalkan kamu ke tempat wisata kemana saja Jakartanya? Pantai sama Kelansulet. Ke pantai apa? Pantai Ancol. Pantai Ancol sama ke SeaWorld ya, SeaWorld. Nah, kamu lihat di SeaWorld itu lihat apa? Banyak ikan. Iya, banyak ikan. Nah, itu. Jadi berpikir abstraksi itu kita cari yang pentingnya saja. Yang nggak mungkin kita tanya misalkan Safira harus menceritakan perjalanan dari dia dari rumah ya sampai ke Jakarta, misalkan dari mulai bangun pagi, mandi, sarapan, kemudian naik mobil dalam perjalanan tiap detiknya ngapain aja. Ya itulah mungkin ya, itu kepanjangan. Jadi berpikir abstraksi itu membagi ke hal-hal yang pentingnya saja. Ya, jadi yang pentingnya apa? Ya tadi Safira pergi jalan-jalan ke Jakarta. Ternyata kemana yang tepat ditujunya, yaitu ke pantai sama ke SeaWorld ya, lihat ikan. Ya, jadi itu adalah salah satu bentuk berpikir abstraksi. Kemudian yang keempat, Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu, masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket penyelesaian atau ini yang keempat, itu prinsip berpikir internasional itu adalah algoritma. Coba Wahyu, apa yang dimaksud dengan algoritma? Buat langkah-langkah yang Membuat langkah-langkah penyelesaian ya. Itu adalah berpikir secara algoritma. Nah, ini contohnya membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan. Jadi tadi yang terakhir adalah algoritma ya. Jadi membuat langkah-langkah penyelesaian. Jadi contoh kalian ketika misalkan disuruh untuk berbelanja ya, sedangkan kalian disuruh untuk buru-buru. Nah, tadi halnya kayak minyak goreng, telur, kemudian susu misalkan. Nah, kita cari yang pertama kita cari dulu adalah yang dekat dengan
pintu. Ya, jadi dekat dengan pintu, jadi langsung diambil. Ya, kemudian terus berurutan sampai terakhir yang diambil adalah barang yang dekat dengan kasir ya, supaya langsung bayar. Jadi jangan sampai kita nyari dulu putar di Alfa sampai 1 jam misalkan. Nah, sedangkan kamu disuruh buru-buru ya untuk membeli minyak goreng karena akan digunakan. Jadi kita harus bisa step by step dulu ya, berpikir. Contoh kayak Bapak sering menyampaikan misalkan ketika ulangan ya, ketika ulangan kalian disarankan untuk mengerjakan soal yang mudah terlebih dahulu ya, kemudian lanjut ke yang sulit ya. Jadi seperti itu adalah salah satu bentuk berpikir secara algoritma. Nah, ini jadi diingat ada 4 ya, ada 4 prinsip berpikir komputasional. 1, Dekomposisi, 2, abstraksi, 3, 4. Coba dekomposisi. Lagi masalah kompleks jadi bagian-bagian kecil. Kemudian kedua, abstraksi. Fokus pada informasi yang penting saja. Ya, kemudian pengenalan pola, mencari kesamaan di antara bagian-bagian yang sudah dipecah. Kemudian yang keempat ada algoritma, membuat langkah-langkah penyelesaian. Nah, untuk hari ini kita tidak akan membahas semuanya ya. Kita hanya akan membahas satu saja tentang berpikir komputasional, yaitu tentang yang ini, pengenalan pola. Yang nanti akan kita bahas dan kita pelajari yaitu tentang pengenalan pola. Jadi kita tidak akan membahas semuanya ya. Nah, ini tadi apa sih berpikir komputasional itu? Reza Al, coba dibaca apa itu berpikir komputasional. kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Ya, jadi ini ya, berpikir komputasional itu kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Ya, tadi jadi menyelesaikan berbagai masalah dengan efektif dan efisien. Nah, kemudian ini sudah tadi berpikir komputasional ada 4 yang prinsipnya ada dekomposisi, pattern recognition atau pengenalan pola, kemudian ada abstraksi dan algorithmic thinking atau berpikir algoritma. Nah, kita akan mempelajari tentang pattern recognition atau pengenalan pola. Di mana pengenalan pola itu mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali, atau dengan kata lain adalah menemukan pola yang bisa digunakan. Nah, contoh kalian lihat di sini ada pola gambar dengan pola angka. Ada yang mau nyoba maju? Tirta, mau nyoba maju? Kira-kira ini perhatikan polanya: lingkaran, kotak, titik-titik, kotak, lingkaran, kotak. Kira-kira ini yang titik-titik ini apa polanya? Coba Tirta maju. Kamu kan tinggi. Jadi kalau itu coba, jadi pola yang titik-titik itu apa polanya? Ya, dia digambar di situ. Titik-titiknya. Ya. Oke, terima kasih Tirta. Jadi pola yang untuk mengisi titik-titik itu adalah lingkaran, ya, atau bulat, ya, boleh bulat, boleh lingkaran. Jadi ini sesuai dengan pola, ya, jadi itu. Kemudian yang kedua, perhatikan polanya. Di sini ada kotak, titik-titik, segitiga, kotak, segitiga. Nah, kira-kira untuk mengisi titik-titik ini apa? Ayo, ada yang mau maju? Aiman. Kira-kira untuk mengisi titik-titik itu, benar apa salah? Benar apa salah?
Jadi kotak segitiga kotak. Ya ini adalah polanya. Nanti kalau di sini kepanjangan ya, jadi itu. Nah, selain pola gambar, ada pola angka. Ya. Pola angka. Perhatikan 3, 6, 9. 3, 6, 9. Ini harusnya maju satu-satu nih. Putra boleh maju. Ya, habis 9 berapa? Kamu perhatikan dari 3 ke 6 dulu. 3 ke 6 itu berapa angka bedanya? Ya, jadi nanti terus ditambah. Ya, di situ di lingkaran warna putihnya. Tidak. Di lingkaran habis 9 berapa kira-kira? 12. Betul apa tidak? Coba kemudian Rizka habis 12 berapa untuk selanjutnya bolanya? Yang belum maju ya, nanti yang belum maju ke bagian semua. 15 betul apa tidak? Betul. Kemudian Najwa, silakan maju. Setelah 15 berapa? 18 betul apa tidak? Betul. Kemudian Sekar, maju Sekar habis 18 berapa? 21 betul. Sapira habis 21. 24 betul. Uli Juliana setelah 24 kira-kira berapa? 27. Akila setelah 27. 30 betul. Nelly setelah 30. 33 Arselin setelah 33. Ini pokoknya bakal maju ke bagian semua ya. Apalagi yang ngantuk 8. Sana pinggir-pinggir. Nah, itu. 36. Ya, jadi ini sudah betul semua ya. Jadi kita ini polanya penjumlahan berapa? Penjumlahan 3 atau kelipatan 3 ya. 3 ke 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 dan 36. Jadi ini adalah penjumlahan 3 atau kelipatan 3. Sekarang kamu perhatikan yang kedua. Ya, ada 9, 18, 27. 9, 18, 27. Oke, siap? Berarti bedanya berapa? Ya. Lutfi, habis 27 berapa Lutfi? Silakan maju Lutfi. 27. Betul habis 27 36? Ya, betul ya, 27 36. Kemudian Rejaal habis 36. Kira-kira berapa ini Rejaal? 45 betul? Betul? Betul. Setelah 45 Wahyu berapa? 45. 54 betul? Betul. Nah, 54 Naira 54. 63. Kemudian terakhir dia setelah 63 berapa? Ini berarti sudah maju semua ya. Setelah 63 berapa?
Setelah 63 berapa? Ya berapa kira-kira setelah yang 63? Ya. Ya, jadi setelah 63 yaitu 72 ya, karena ini adalah polanya yaitu kelipatan dari 9 ya. Setelah 72 berapa? 81 berapa? 90 setelah 90 99 setelah 99 108. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari pengenalan pola yang mungkin diterapkan pada pelajaran matematika. Ya, jadi kamu perhatikan. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini ya sampai lingkaran-lingkaran di sini, kamu perhatikan pola sebelumnya. Ya, jadi pola sebelumnya. Jadi 3 ke 6. 3 ke 6 itu kira-kira beda berapa ya? Beda 3. Kemudian 6 ke 9. 6 ke 9 itu kira-kira beda berapa ya? Beda 3. Nah, otomatis lingkaran selanjutnya karena polanya beda 3 itu otomatis sama. Ya, jadi tinggal tambah 3 tambah 3 tambah 3. Sama halnya dengan yang pola yang di bawahnya ya, yang 9. Oke, itu paham? Jadi ditanyakan? Tidak. Nah, kalau paham, sekarang kalian silakan berkumpul dengan kelompoknya yang kemarin sudah dibagi. Ya, silakan berkumpul. Di sini tuh kelompok 1, kelompok 2, sama kelompok 3. Silakan berkumpul dengan teman kelompoknya masing-masing. Silakan berkumpul dengan teman kelompoknya masing-masing. Bawa bukunya. Nanti akan Bapak bagikan APBD ya. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nanti akan Bapak bagikan APBD ya. Ini sambil dulu. Bentar ya.
Ya, jadi gini, nanti silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Ya, jadi kira-kira ini jawabannya berapa ya? Kalau sudah tahu jawabannya, nanti kalian perwakilan satu orang duluan untuk mengisi yang di papan tulis ya. Itu kelompok 1 Bapak kasih spidol warna merah, kelompok 2 warna hitam, kelompok 3 warna biru. Yang tahu jawabannya satu kelompok silakan langsung maju ke sini untuk isi. Nanti satu kelompok mana yang paling banyak isi di depan itu akan jadi pemenang. Ya, di situ kerjakan dulu nanti yang sudah tahu jawabannya misalkan langsung diisi ke depan ya. Duluan nih. Pokoknya yang kelompok yang paling banyak isi di depan itu nanti ada reward dari Bapak. Oke? Jadi kalau sudah tahu misalnya yang pertama jawabannya berapa langsung lari ke depan. Silakan. Langsung lari ke depan untuk mengisi di kotak. Ya, ada yang suka yang pertama. Ya, terserah yang mana. Ya, silakan kalau yang sudah, silakan lari ke depan untuk mengisi kotak ini nih. Silakan. Nanti kelompok yang paling isi kotak ini itu nanti akan ada reward. Ayo. Ya, sok isi. Belum. Ada yang mengerjakan di situ, ada yang maju ke depan. Silakan maju ke depan. Ayo, cepetan. Itu pun bawa di bawah itu ya spidolnya di bawah pakai spidol yang itu. Yang Bapak bagikan ya supaya jelas nanti kelompok ini yang mana. Ya. Maksudnya yang mana aja yang sudah Bapak selesaikan di kelompok itu. Ya, kelompok 1 belum ada yang lanjut. Ayo. Kelompok 2 mana lagi? Masih ada 2 lagi nih kelompok lagi. Ini berapa ini kelompok 2? 11, 10, 13, 7. Oke, coba kelompok 1 kita buktikan. Kelompok 1 silakan maju perwakilan 2 orang. Kelompok 1 maju 2 orang. Kita jelaskan. Kelompok 1 ini ya, berarti yang warna merah jelaskan nih. Kenapa ini bisa jawabannya 1? Ayo kelompok 1 jelaskan.
cepat ini. 6 soal dijawab semua sama kelompok 2. Jadi kita cepat nanti akan itu. Ayo kelompok 1 dulu. Kelompok 1. Sama Sekar sama Safira silakan maju. Jelaskan kira-kira ini kenapa jawabannya bisa 10, ini 13, kemudian kenapa bisa 7. Yang ini aja dulu. Nih, lihat ke depan dong. Ini kenapa yang buku ini jawabannya bisa 10. Coba jelaskan. Ya. Jadi 9. Jadi nilai gunting di sini yaitu 5. Kemudian nilai gunting 5 ini apa? Strapless ya. Strapless nilainya berapa? Nah, jadi sekarang strapless nilainya 6, kemudian tambah buku nilainya berapa tadi buku? 4. Jadi jawabannya yaitu 10. Ya, betul, ini untuk jawaban pertama. Kemudian lanjut. Nilai pensilnya pulpennya berapa? 13. Oke, ini betul. Ya. Kemudian yang terakhir itu ada apa ya? Untuk gambar ya. Ini untuk gambar kuas. Ini apa jawabannya begitu? Ini tidak tepat. Ini harusnya. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 3 dulu. Kelompok 3. Ayo siapa yang menjelaskan kelompok 3 maju. Ini kelompok 3 berhasil menjawab 3. Jelaskan satu aja dulu ya. Jadi biar cepat. Akila sama Naira. Tolong jelaskan Akila sama Naira kenapa ini jawabannya 9. Ya, hasilnya yaitu ya nilai penghapusnya berapa? 2. Jadi pensil 6 penghapus 2 sama dengan 8. Betul. Kemudian penghapus 2 nilai pengurangnya 3. Jadi 2 tambah 3 5. Nilai pensil tadi berapa? 6. Nilai pengurangnya 3. 6 tambah 3 9. Betul. Oke. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang lanjut ke kelompok 2 yang paling banyak. Untuk ini betul ya 11, ini betul 11. Yang paling banyak 2 orang. Coba jelaskan kelompok 3. Jelaskan untuk yang soal nomor. Nah ini nih, yang gue. Oh, jangan pede, ini aja burung nih. Coba burung. Ada merak, ada ini burung apa namanya? Ya, flamingo ini burung. Ya, boleh kakak tua. Merak, kakak flamingo sama kakak tua nilainya berapa? Ya. Nilainya 2. Kakak tua nilainya. Ya, jadi merak tambah kakak tua hasilnya. Ya, betul. Ini betul. Coba satu lagi untuk yang ini. Coba lihat ke depan ke sana biar kelihatan di depannya. Nah, sini ke sini satu-satu. Nah, gitu. Ada es krim, ada donat, sama ada ya waffle namanya ya. Es krim nilainya berapa? 3. Es krim donat nilainya 4. Kemudian waffle nilainya 5.
Kan tadi donat nilainya 4, berarti waffle nilainya 6. Kemudian es krim tambah waffle hasilnya tadi es krim berapa nilainya? 3. Kemudian waffle nilainya berapa? 5. Ya tadi 5. Berarti es krim tambah waffle hasilnya 8. Betul. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 berhasil menjawab dengan benar. Kelompok 1 3 soal, 2 soal ini kurang tepat, yang satunya ya. Kelompok 2, kelompok 3 soal. Berarti untuk pemenangnya ya, yaitu kelompok 2. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari berpikir komputasional tentang pengenalan pola ya. Jadi kalian harus tahu dulu awalnya jumlah apel itu nilainya berapa, kemudian nanti dicari pir itu nilainya berapa, dan jeruk kemudian nilainya berapa. Setelah ketahuan dari masing-masing gambar itu nilainya berapa, maka nanti akan ketahuan jawabannya. Apel ditambah jeruk itu nanti berapa ya nilainya. Oke, paham? Ditanyakan? Tidak ada. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, karena sudah paham ya, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ini Bapak akan bagikan soal latihan. Bapak akan bagikan soal latihan. Itu LKPD-nya sudah selesai. Coba sini kumpulkan LKPD-nya. Mana LKPD sudah selesai? Semuanya mana? Kalian sudah paham, sudah belajar tentang pengenalan pola. Sekarang ini Bapak kasih soal latihan ya. Nanti kalian isi nama, kemudian kelas. Nama kelas. Nanti di sini tinggal diisi titik-titiknya. Itu gambarnya apa, ini sama, nilainya berapa. Nanti kalau yang di bawah itu dilihat baju warna biru nilainya 1 ya. Jadi nanti tinggal di sini tinggal dijumlahkan yang di bawahnya. Boleh pakai pulpen atau pakai pensil sama aja. Ya boleh pakai pensil atau silakan kasih nama, kemudian kelasnya kelas berapa. Kelas 6 ya otomatis. Karena kita sudah kelas 6. Kasih waktu 5 menit cukup. Silakan 5 menit ya. Jadi kalau yang sudah boleh bukan.
Jangan lupa dikasih nama dulu. Sudah? Oke, Aiman boleh dihubungkan Aiman. Ya. Kalau bingung ininya di atasnya dikasih angka aja. Di angka. Nah, kalau bingung di atas di atas bajunya itu dikasih angka aja dulu ya. Kemudian nanti dijumlahkan. Jadi sesuai dengan perintahnya. Sudah Tirta? Oke, sudah. Yuliana sudah. Ada lagi yang sudah? Safira sudah. Rizka, Putra, Selin sudah. Selin, Eli, Putri. Oke, berarti semuanya sudah selesai ya. Jadi semuanya sudah selesai ya, sudah menyelesaikan soal. Nanti akan Bapak koreksi ya, nanti hasilnya akan diumumkan besok.
besok. Nah, kalian tadi sudah belajar tentang berpikir komputasional. Di mana berpikir komputasional itu ya, itu ada 4 prinsipnya. Yang satu ada dekomposisi, yang kedua ada abstraksi, kemudian yang ketiga ada pengenalan pola, dan yang keempat ada algoritma. Nah itu adalah 4 prinsip dari berpikir komputasional. Ya, yang dimana berpikir komputasional itu sangat dibutuhkan di era teknologi yang sangat maju sekarang. Ya, apa tandanya teknologi itu makin maju? Contohnya HP aja ya. Misalkan kamu beli HP sekarang, beli HP misalkan tipe misalkan Renault, iPhone ya, yang jelas. Sekarang iPhone itu sudah nyampe ke iPhone seri ke 16 ya. Nah, nanti tahun depan itu iPhone akan merilis lagi seri ke 17. Nah itu. Bahkan sekarang yang seri 17 itu sudah mulai ada yang pesan katanya. Ya, nah itu salah satu bentuk dari majunya teknologi zaman sekarang ya. Kita hari ini misalkan beli yang seri 13, besok atau bulan depan atau tahun depan itu sudah ada seri 14, 15, 16 ya. Jadi seperti itu salah satu bentuk majunya teknologi ya. Makanya kita harus bisa berpikir secara komputasional, berpikir secara efektif dan efisien. Oke. Nah, jadi itu ya. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang pengenalan pola ya. Tentang pengenalan pola ya, sudah belajar ya, sudah baik, sudah bagus. Tadi sudah pada bisa dalam mengerjakan LKPD-nya. Nah, sekarang kita untuk menutup pembelajaran hari ini kita nyanyikan terlebih dahulu. Kita nyanyikan terlebih dahulu lagu daerah. Ya, bisa kan lagunya Apuse ini teman-teman? Bisa lagu Apuse? Lagu Apuse berasal dari mana? Kalian pernah ke Papua? Pernah ke Papua? Aiman mah pernah ke Malaysia ya? Aiman. Karena lahirnya di Malaysia Aiman itu. Bapak juga belum pernah ke Papua ya? Ya, nantilah suatu saat kalau punya rezeki, di sana ada satu tempat wisata sangat terkenal di dunia, yaitu Raja Ampat. Nah, itu adalah salah satu bentuk wisata yang sudah terkenal secara internasional ya di dunia. Nah, kita lanjut ke nyanyikan lagi lagu Agus ya. Ya, kalau ini ya. Masih. Ya, jaringannya kayaknya baik ya. Aku
Ya, tadi kalian sudah belajar. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini saja. Kita bareng-bareng ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, nah sebelum menutup pembelajaran hari ini ada sedikit gameplay. Nanti yang bisa maju kemudian boleh istirahat. Nanti yang benar Bapak kasih ada ini. Oke. Nanti yang sudah boleh istirahat dan yang benar ada satu ya. Dijatahnya satu orang satu, jangan dua ya. Gak cukup kalau dua. Gak cukup kalau dua masalahnya. Satu aja. Oke, silakan berbaris dari di sana aja, di sana ya. Nanti yang sudah boleh istirahat. Di sini jangan jauh-jauh. Nanti itu yang dipilih. Guys, yang bola. Lihat kan di sini. Ya, ayo Oli. Silakan Oli. Berapa Oli? 1, 2, 3, berarti 16 tambah 16. 30. Klik aja ada waktunya tuh. Ya, coba. Oke, betul boleh ambil satu, langsung keluar. Lanjut, ambil. Berapa? Oke, betul Akila, boleh ambil. Ya. Beda 6, berarti 15 tambah 6 berapa? 15 tambah 6 Putra. Oke, betul Putra. Lalu itu pengurangan berarti dikurangi 5 Wahyu. S ya 5. Berapa? Ya betul. Satu ambil. Kita. Itu aja dilihat di komputer. Berapa? Betul. Salah. Ya, berapa kali coba lagi cerita. Masih Pak. Ya, lihat aja nanti. Berapa Sapira? Betul Sapira, boleh ambil satu. Ya, sekarang lihat di situ 1, 3, 5, beda 2 berarti 7 tambah 2. Betul. Sekarang ambil 1. Lanjut 2. Beda 2 berarti setelah 8 tambah 2 berapa? Iya, betul Najwa. Terus Arselin 9 ke 11 itu bedanya 2. Sekarang 13 tambah 2. Ya, betul. Ambil 1 Arselin. Lanjut Rizka. Berapa Rizka? 8 ke 10 itu beda 2. Sekarang 11. Iya, betul 16. Eli, itu lihat dari situ ada. Itu beda 10, habis 60 berapa dikurangi? 60 kurangi 10 berapa Nelly? Oke, betul Nelly. Terus Naira 5 ke 8 bedanya 3. Sekarang 12 tambah 3. 12. Oh, 5 ke 8. Oh Pak, bukan nggak ada jawabannya. 8 ke 4 tambah 5 berarti 3, 4, 5. 12 tambah 5 berapa? Ayo cepetan. Ayo habis. Ya.
9 kurangi 3 berapa Lutfi? Betul. Ini masih banyak. Oke. 2 4 2. 2.